Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel Beris Kristanto. Dan pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu spesial yakni Presiden BEM Unsur. Lalu bagaimana kelanjutannya? Yuk, tetap tonton. Oke, mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu nih. Ya. Halo teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Bayaki, selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sudirman. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Hubungan Internasional. Oke, mungkin aku bisa panggil Hafiz mungkin Iya, ya. Hafiz. Oke, Hafiz, aku tertarik nih, kayak kamu jadi Presiden BEM itu di semester akhir gitu untuk Ya, ukuran mahasiswa ya. Sebenarnya kenapa Fis kamu memilih menjadi seorang presiden BEM gitu? oke, baik. Sebenarnya ini pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman gitu, Hmm. di tengah mungkin kesibukan akademik yang memang seharusnya sudah memenuhi masa akhir begitu. Kemudian kawan-kawan juga sebagian sudah melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Tapi namun kenapa memang ini menjadi sebuah pilihan ya? Karena menjadi presiden BEM tentu yang pertama adalah sebagai bentuk keprihatinan sebenarnya, Hmm. keprihatinan terhadap masyarakat, terhadap mahasiswa, dan memang ini menjadi satu hal yang bisa saya lakukan sebenarnya, terlebih dari bentuk kontribusi yang lain gitu. Sebagai bagian dari masyarakat dan juga bagian dari sivitas akademika, tentu ini menjadi sebuah pilihan gitu untuk kemudian saya bisa memberikan kontribusi bagi dan bermanfaat bagi sekitar. Kemudian yang kedua, memang ini sebagai bentuk aktualisasi diri sih, memang menjadi presiden BEM dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan apapun yang memang sudah menjadi keinginan dari teman-teman semua gitu. Tentu ini sebagai bentuk aktualisasi diri gitu. Beberapa teman-teman mungkin milih untuk kemudian magang ataupun kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan S2 barangkali. Tapi jadi pilihan sebagai presiden BEM ini tentu menjadi sebuah investasi bagi diri saya begitu. Supaya ke depan saya mempunyai suatu hal yang memang tidak semua rekan-rekan miliki, dan apakah itu lebih baik atau enggak sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing sih, baik gitu. Hmm. Kalau misal menganggap bahwa mungkin untuk pasca ini bisa skillnya bisa bertambah, kemampuannya bisa bertambah dengan mengikuti magang barangkali, atau lanjut studi, atau menjadi ketua organisasi, tetap berada di organisasi bersama teman-teman mahasiswa yang lain, itu menjadi sebuah pilihan yang bisa teman-teman pilih juga nantinya ketika memang udah di masa-masanya seperti itu. Kan tadi dijelasin nih kayak Ya, sebagai sarana aktualisasi diri, terus hmm, adanya keprihatinan, ingin berkontribusi gitu ya. ya, Sebenarnya ini tuh udah muncul dari awal semester 1 atau baru-baru aja nih, Fis? ya. Sebenarnya ini terkait mungkin gambaran gitu, proyeksi awal Hmm. kenapa sih mau jadi presiden BEM dan lain sebagainya. Karena memang keterlibatan dalam organisasi, kalau untuk saya pribadi itu juga bukan hal yang asing ya. Semenjak pelajar gitu di sekolah menengah, memang mengikuti sebuah organisasi menjadi hal yang saya minati begitu, dibanding kegiatan-kegiatan non akademik lainnya. Nah, kemudian dorongan apa yang membuat saya pada akhirnya memilih untuk mengambil amanah sebagai presiden BEM? Tentu ini yang paling sangat berperan adalah teman-teman saya sih. Hmm. Teman-teman, sahabat-sahabat saya yang kemudian memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan dukungan bahkan ketika kontestasi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah hal yang sangat kemudian meyakinkan diri saya bahwa diri saya memang punya kapasitas dan kapabilitas untuk mengambil amanah ini gitu. Tentu kapasitas dan kapabilitas saya terbatas gitu. Dan karena teman-teman saya juga yang kemudian turut membantu, turut memberikan masukan, turut untuk memberikan insight-insight yang bermanfaat bagi saya selama menempuh amanah ini, memang itulah yang menjadi dorongan terbesar sih sebenarnya. Nggak ada pemikiran sama sekali untuk awalnya menjadi presiden BEM gitu. Karena ya bagi saya ini awalnya merupakan hal yang kurang pantas ya bagi saya, dan tapi PR kita sebagai seorang manusia ya apapun itu ya kan adalah memantaskan diri. Jadi ini adalah bagian dari ikhtiar saya untuk memantaskan diri juga gitu.
untuk menjadi pemimpin yang baik gitu. Jangan kan jadi pemimpin yang sukses ya atau yang mungkin tidak punya track record persoalan dan lain sebagainya. Tapi bagi saya ini menjadi proses pembelajaran. Kan tadi dijelasin ya, Fis ya, Hmm. bahwa lebih suka organisasi gitu dan mendapatkan kepercayaan dari teman-teman yang lain gitu. Ya, Sebenarnya selama di kampus tuh ikut organisasi aja, apa aja gitu, Fis? kalau organisasi yang inter kampus, saya ikut 2 organisasi gitu. Yang pertama di BEM Unsut gitu, dari masa internship, staff, kemudian menjadi menteri, dan pada akhirnya jadi presiden. Kemudian yang kedua, kalau organisasi intrakampus saya ikut unit kegiatan kerohanian Islam. Unit kerohanian Islam FISIP Unsur. Di FISIP jadi ketua UKM, staf kemudian jadi ketua UKM gitu. Nah, tapi kalau untuk organisasi di luar kampus ya, saya juga mengikuti beberapa komunitas, beberapa organisasi kepemudaan juga gitu, yang bisa meningkatkan kemampuan dan kapasitas saya sih, dari segi diskursus dan dialektika barangkali gitu, bertemu dengan banyak orang, dan ya itu yang pada akhirnya jadi proses pembelajaran saya selama beberapa tahun terakhir menjadi mahasiswa seperti itu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba jadi presiden BEM ya, ada proses juga ya tadi, internship, terus staff, Ya sebenarnya kalau mungkin atau enggak mungkin aja sih guys, mungkin ya. sebenarnya gitu. Kayak ya karena jadi presiden BEM ini kan bukan terbatas pada mungkin track record akan menjadi penilaian publik ya pada akhirnya. Cuman apakah teman-teman yang barangkali dia punya fokusan di bidang akademik, bidang riset, atau bidang apapun selain organisasi, kemudian menjadi ketua organisasi juga nggak menjadi masalah gitu. Apalagi kalau BEM kan dia sifatnya student government ya, gitu. Dan sebagai pemerintahan mahasiswa ya kita sangat terbuka ya pada prinsipnya, siapapun yang nantinya akan punya minat dan merasa dirinya bahwa memantaskan diri untuk ambil amanah ini, itu nggak jadi masalah sih sebenarnya baik gitu. Karena nggak ada aturan juga apakah presiden BEM itu harus ikut apa organisasi sekian tahun dulu atau enggak, itu sebenarnya nggak jadi pertimbangan sebenarnya gitu. Pada prinsipnya semuanya bisa mengambil amanah ini gitu, bisa berkontribusi di tanggung jawab ini kayak gitu sih. Nah, tadi kan juga dijelasin kalau mendapatkan kepercayaan ya, Fis ya. Ya, Pada waktu pemilihan tuh prosesnya seperti apa sih, Fis? Apakah bertanding dengan calon presiden BEM lain atau bagaimana gitu? ya kebetulan kalau pemilihan raya yang saya ikuti, pemira Presiden BEM Unsur tahun 2024, ini merupakan sebuah hal yang ini ya cukup disayangkan bahwa memang saya maju sendirian gitu, menghadapi kotak kosong. Di satu sisi ini bentuk keprihatinan, artinya adalah teman-teman itu merasa bahwa organisasi itu pada akhirnya nggak relevan gitu kan. Memilih untuk kemudian langsung lulus aja lah atau nggak usah ikut organisasi dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi di sisi lain memang ya tetap ada bentuk keprihatinan dari teman-teman mahasiswa itu, bahwa saya memang walaupun kami menjadi calon tunggal, tapi tidak dipungkiri bahwa memang perlu ada dinamika politik dan juga diskursus gagasan ketika itu. Jadi memang ketika pemira saya calon tunggal, tapi saya sangat bersyukur ketika ada teman-teman mahasiswa juga yang kemudian turut mengkritisi, walaupun tidak dalam bentuk paslon gitu, paslon lain, tapi dengan sebuah gagasan, dengan sebuah ide bahwa eh, mengcounter kemudian mengkritisi gagasan yang saya bawa, dan itu satu sisi menjadi sebuah hal yang disayangkan karena kenapa saya harus sendiri gitu yang kemudian menjadi mencalonkan diri sebagai presiden BEM, dan di sisi lain teman-teman hanya turut berpartisipasi sebagai eh, otokritik, apa namanya, antitesa gitu, antitesa terhadap gagasan yang saya bawa itu. Tanpa adanya figur yang bisa betul-betul memberikan gagasan yang alternatif gitu dari gagasan saya. Sebenarnya seperti itu. Itu kondisinya seperti itu pemira. Apakah saya kemudian mendapatkan dukungan mutlak? Enggak juga gitu. Karena memang itu juga bukan sebuah hal yang memang harus ya mendapatkan, walaupun saya calon tunggal tapi kemudian harus dapat dukungan mutlak, itu sebenarnya enggak juga. Tapi di satu sisi ya itu bentuk check and balance antara saya selaku eksekutif dan teman-teman mahasiswa yang lain seperti itu. Jadi bukan berarti kalau calon tunggal otomatis menang. Iya, bukan berarti gitu.
Saya prosentasenya kalau nggak salah waktu itu sekitar 60-an% gitu, dibanding teman-teman yang lain untuk memilih kotak kosong. Nah, seperti itu sih. Di 60 banding 40-an. Kalau waktu itu gagasan apa yang Hafiz sampaikan gitu ke teman-teman mahasiswa? Eh, Kalau gagasan utama yang saya bawa untuk BEM Unsur periode ini bahwa kami meyakini di satu sisi organisasi itu harus survive. Melihat bahwa saya kemudian menjadi calon tunggal itu menurut saya kayak apa sih yang kemudian menjadi evaluasi dari organisasi selama ini? Apalagi BEM adalah organisasi dengan student government di tingkat universitas begitu ya, yang kemudian sepi peminat gitu. Kenapa orang-orang nggak kemudian mencalonkan diri sebagai presiden? Akhirnya ketika saya kemudian berdiskusi ya dengan calon wapres waktu itu Mbak Nahda Maisaroh dari Pertanian, kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya organisasi ini bukan hanya sebagai tempat untuk melaksanakan program kerja, tapi lebih dari itu bagaimana organisasi ini bisa menjadi rumah, bukan hanya sekedar wadah, tapi menjadi tempat yang nyaman untuk teman-teman bisa berkembang. Ketika kita menganggap bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sudirman ini adalah sebuah wadah kosong, maka tugas dari kita yang ada di dalamnya untuk mengisi wadah itu, untuk mewarnai wadah itu, untuk melakukan apapun yang ada di wadah itu, sehingga wadah itu bukan hanya sebagai tempat untuk melakukan program ya, tapi tempat eksperimen sosial yang bisa teman-teman lakukan dengan fasilitas yang sudah kita berikan dan menjadikan wadah itu sebagai tempat yang nyaman untuk berproses, untuk berkembang dan menjadi tempat untuk kembali gitu. Nah, itu yang kami bawa ketika melihat organisasi itu seakan-akan menjadi tempat yang melelahkan gitu buat teman-teman. Sehingga yang bisa kita berikan, yang kita berikan kesadaran adalah bahwa organisasi ini hanya sebuah wadah gitu. Untuk teman-teman mengaktualisasi diri itulah tujuan dari teman-teman masing-masing. Kita memberikan wadah yang nyaman, dan apa sih yang bisa kita berikan selain itu, begitu. Kalau materi tentu kita nggak bisa, gitu. Dan sebagai student government tentu yang mendasari kita untuk bergerak adalah keikhlasan dan juga rasa yang tulus untuk melayani, untuk memberikan sumbangsi apa yang bisa kita berikan. Itu yang pertama. Kemudian kebersamaan itu nggak akan cukup ketika memang kita di organisasi itu hanya sebatas menjadi orang-orang yang kemudian ada dalam wadah tersebut gitu, tanpa memberikan kontribusi dan karya. Ini menjadi sebuah perkembangan gagasan ya, yang mana awalnya memang BEM Unsur itu hanya sebagai langkah nyata, tapi dengan langkah saja tidak cukup, dengan proses saja tidak cukup. Kita juga ingin bagaimana proses itu menghasilkan sebuah karya yang nyata yang bisa diaktualisasikan dan diimplementasikan kepada seluruh mahasiswa unsur. Jadi, apalagi menjadi seorang manusia yang pencapaian tertingginya adalah menciptakan sesuatu hal yang baru. Ada novelty di situ, ada karya-karya yang baru di situ. Jadi, bukan hanya bersama dalam sebuah wadah, tapi kita juga mendorong teman-teman untuk berkarya. Berkarya itu adalah proses untuk menciptakan karya. Jadi kita menemani teman-teman berproses hingga menciptakan sebuah karya. Ibarat sebuah rumah, jangan sampai rumah ini hanya kosong dan datar begitu saja. Tapi orang-orang di dalamnya adalah kelompok seniman yang memberikan warna, memberikan kecerahan, keceriaan bagi wadah dan rumah kosong itu. Sehingga nyaman ditempati. Oleh karena itu, BEM Unsur periode 2025 ini membawa sebuah gagasan, yaitu gagasannya bernama Bersama Berkarya. Jadi selain kita bersama membangun sebuah rumah, kita juga mewarnai rumah itu dengan karya-karya kita, sehingga nyaman dan kemudian memberikan kebahagiaan bagi para penghuninya. Seperti itu. Kalau dari gagasan barusan banyak pesan positif ya, Ya. tentang bagaimana kemudian BEM itu menjadi fasilitator untuk perkembangan mahasiswa gitu ya, Ya. Fis ya. Nah, dalam menjalankan programnya tuh fokusnya bidang apa, Fis? Apakah secara keseluruhan atau kamu punya target mungkin pendidikan, mungkin kebudayaan gitu yang lebih ditekankan? Sebenarnya kalau BEM Unsur itu secara umum ya, kita berfokus pada 4 bidang, Bro. Yang pertama bidang tata kelola organisasi, artinya ya salah satu untuk mengelola
ratusan staf dan kemudian ratusan mahasiswa yang terafiliasi ke kita juga perlu tata kelola yang baik. Artinya, ini mungkin kiranya menjadi hal yang wajib ya bagi semua organisasi untuk kemudian memperbaiki administrasi dan manajemen internalnya. Yang kedua adalah kita berfokus pada pemberdayaan mahasiswa. Pemberdayaan mahasiswa ini dalam banyak sekali bentuknya, antara pengembangan terhadap seni, kemudian minat teman-teman mahasiswa, berikutnya kaderisasi, riset dan inovasi, pun juga dengan relasi kita dengan teman-teman unit kegiatan ataupun fakultas. Itu yang pertama, pemberdayaan mahasiswa. Yang kedua, kita fokus pada relasi dan digital begitu. Relasi dan digital ini adalah bagaimana BEM Unsur itu punya orientasi pengabdian kepada masyarakat, kepada halayak luas, dan juga kita punya fokus terhadap aksesibilitas. Dalam dunia digital ini, aksesibilitas itu ada tentang bagaimana BEM Unsur bisa diakses dan mengakses seluruh lapisan mahasiswa dan masyarakat secara mudah. Maka di situ kita pengembangan ke digital, kemudian pengembangan terkait media, pengembangan satu sisi juga kita memperluas jaring dengan berbagai stakeholder dan juga tentunya pengabdian kepada masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang mungkin sering disorot gitu dan memang menjadi satu yang kita kedepankan adalah aspek pergerakan sebenarnya. Kita karena melihat situasi kampus, situasi regional dan situasi nasional, bahkan situasi global gitu. Karena kebetulan saya juga mahasiswa HI, memahami situasi dan kondisi politik global gitu. Tentu di sini banyak hal yang kita perlu diskusikan gitu. Ada 4 lingkupan isu yang kita rancang dari awal, dari tingkat kampus, regional, nasional, bahkan isu-isu global yang kita akan berfokus pada bagaimana pergerakan mahasiswa itu bisa betul-betul fokus pada isu-isu strategis yang sudah kita bangun dari awal, seperti itu. Jadi kurang lebih ada 4 pilar ya, kalau kami menyebutnya 4 pilar dari tujuan adanya BEM Unsur ini sebagai sebuah fokusan, seperti itu. Dari 4 pilar menurutku sudah mencakup banyak hal ya, Fis, apalagi soal pergerakan ya. Ya. Karena teman-teman beberapa waktu belakangan banyak isu yang berkembang, banyak pemberitaan-pemberitaan yang membuat resah lah. Ya, Dan salah satu fasilitator untuk penyuarakan itu adalah teman-teman BEM ya. Ada hal yang mungkin aku penasaran nih teman-teman, kayak sebenarnya mungkin tadi dalam mengawal isu-isu pergerakan gitu, Fis, sempat kena ancaman nggak, Fis? Oh ya, ancaman ya. Ya tetap dapat baik. Jadi sebenarnya kalau ancaman memang itu baik yang tersirat maupun tersurat ya, itu pasti ada. Baik yang bisa dipertanggungjawabkan, artinya yang menyampaikan jelas, atau bahkan yang menyampaikan juga nggak jelas karena di media sosial begitu, entah akun buzzer seperti itu dan lain sebagainya. Itu pasti ada gitu. Seperti itu. Dalam 1 bulan terakhir ada 1 bulan terakhir ya. Kalau ancaman sanksi dari pihak kampus karena waktu itu nekat untuk melaksanakan kegiatan estri gitu kan di apa namanya yang berbeda pendapat dengan pihak kampus. Kemudian kalau selebihnya sih mungkin di media sosial ya, di media sosial banyak yang kemudian memberikan komentar tendensius gitu kan, kemudian menghubungi di direct messenger secara pribadi itu dengan ya mungkin inilah pernyataan-pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya itu sih seperti itu gitu. Selebihnya ancaman ya kurang lebih gitu sih di media sosial sih di media itu. Kalau untuk ancaman secara langsung gitu sampai betul-betul itu sangat jarang sih, tapi walaupun tetap ada. Ya gitu sih teman-teman. kalau isu yang dikawal pernah separah apa ancamannya, Fis? Separah apa ya? Kalau mungkin tahun ini ya. Tahun ini tuh sebenarnya kalau ancaman ya mungkin rata-rata hanya sekedar nanti akan dikasih sanksi gitu sama pihak kampus barangkali gitu. Kemudian tapi kalau untuk ancaman sampai ancaman penghilangan nyawa itu kayaknya kalau tahun ini belum dapat ya. Kayaknya segera dapat. Serem juga ya kalau
kata-katanya belum ya. Iya, ya resiko sih baik ya, kayak ya memang jadi sebuah tanggung jawab untuk menyuarakan ya terlepas dari resikonya apa. Itu kalau untuk yang lain paling tuduhan, tuduhan bahwa Bem Unsur ngelakuin ini, ngelakuin itu, gitu. Padahal itu sengaja untuk kemudian memberikan framing yang negatif itu ada. Contoh kayak waktu itu sosialisasi UU TNI ya, UU TNI tiba-tiba ada pihak angkatan bersenjata yang bilang kalau udah melakukan sosialisasi ke mahasiswa unsur gitu. Padahal itu sebenarnya tidak demikian gitu. Dan di situ memang bentuknya ancaman waktu itu, ancaman untuk apa namanya, kemudian memberikan pernyataan permintaan maaf di secara terbuka di publik gitu. Nah, sebenarnya kayak gitu sih, ancaman-ancaman lebih kayak gitu gitu. Ya gitu. Ya gitu guys, selebihnya sih ya semuanya bisa dikondisikan sih alhamdulillah. Tentu dengan dukungan dari teman-teman BEM juga. Tapi gimana, Fis? Kan ada beberapa ancaman, walaupun dapat dukungan dari teman-teman BEM ya. Ya, Cuman dalam lingkup keluarga gitu, Fis, apakah orang tua nggak resah gitu? ya kalau orang tua rasa tentu apa ya, memang hmm, ada beberapa hal yang mungkin saya langsung ambil contoh aja. Hmm. Jadi waktu itu tuh ancamannya nggak langsung, Pak. Cuman ini dengan cara kemudian memperlihatkan bahwa si orang ini dia tahu rumah saya, tahu tempat tinggal saya gitu. Jadi ceritanya gini, waktu itu aksi di depan ini ya, di depan pendopo bupati gitu, di area sekitar alun-alun. Kemudian setelah aksi, saya kemudian didatangi oleh seorang bapak-bapak, gitu kan. Bapak-bapak, ya sebenarnya seperti bapak-bapak pada umumnya sih, kayak dia menggunakan kaos gitu kan, menggunakan apa namanya, celana informal gitu dan lain sebagainya. Nah, kemudian datengin kayak, ini Mas Hafiz ya, yang ketua BEM. Oh sini duduk dulu gitu. Ya karena waktu itu setelah selesai aksi, teman-teman udah berangsur-angsur pulang kan, saya memang stay di situ untuk memastikan teman-teman udah pulang duluan. Pas saya di situ, kemudian bapak-bapak ini kemudian cerita, oh saya itu tetangganya Mas loh, gitu. Mas kan rumahnya di sini, alamatnya di sini, daerahnya sini ya, gitu. Nah, kemudian di situ pertama saya kaget ya, kaget karena tapi nggak yang sekaget itu ya, cuman kayak oh, kok tahu gitu. Nah, tahu kemudian keberadaan rumah saya. Nah, pada akhirnya kemudian saya bertanya-tanya nih, oh emang bapaknya tahu ya nama siapa namanya saudara saya yang di situ siapa itu dan lain sebagainya. Nah, kebetulan dia tuh nggak tahu dan kemudian dia malah tanya, oh kalau dari sini tuh rumahnya arah mana ya gitu. Nah, jadi asumsi saya itu ini orang punya data mengenai tempat tinggal saya dan lain sebagainya, tapi belum betul-betul tahu gitu. Dia cuma sekedar kayak oh dari datanya nih Mas Hafiz rumahnya di sini, alamatnya di sini. Kemudian saya akan ngobrol-ngobrol seakan-akan pengen tahu lebih dalam sebenarnya daerah mana ya rumahnya, yang apa dan lain sebagainya. Nah, cuman setelah saya ngobrol-ngobrol panjang ternyata memang dia nggak tahu gitu, nggak tahu secara spesifik siapa apa kerabat saya, kemudian kemudian rumah saya itu yang sebelah mana dia nggak tahu gitu. Nah akhirnya setelah saya selesai obrolan itu di penghujung obrolan saya kemudian tanya gitu, bapaknya asli ini ya dekat rumah saya tapi kok kerja di sini, kerja di mana gitu. Saya kerja di instansi mas gitu. Nah ini setelah ini tuh saya berani nembak gitu, bapaknya Intel Kodim atau Intel Polres ya gitu. Terus dengan ragu-ragu bapaknya jawab, Oke teman-teman, barusan kita potong karena Hafiz dapat telepon, ya ya orang maaf penting ya. lah. Tadi kekat bentar. Jadi Hafiz ini karena orangnya sibuk, Wah, jadi enggak. manajemen waktunya tuh memang harus diperhatikan. Banyak pihak yang mau berkonsultasi, pengen ngobrol, ada beberapa pihak lah. Tapi bukan Intel Kan tadi ya Intel ya, teman-teman. tadi kan masih bahas Intel. Tadi ada telepon. Ya, tadi bahas mana ya? Bahas yang Intel tadi ya. Yang Intel. Oh iya. Jadi setelah saya tanya ternyata bapaknya dari instansi mana nih? Polres atau Kodim? Hmm. Bapaknya dengan ragu-ragu tapi menjawab itu. Saya dari Kodim mas. Gitu.
Dan itu pada akhirnya juga ngaruh ke, artinya kan data saya dipegang gitu kan. Hmm. Data saya dipegang. Apakah itu sebuah bentuk ancaman atau enggak, saya kurang tahu. Tapi memang jelas ada langkah-langkah untuk bagaimana bisa mempengaruhi saya secara pribadi begitu. Dengan harapan pada akhirnya bisa mempengaruhi gerakan dan juga apa ya, pandangan kita, menebar rasa ketakutan mungkin ya, menyebarkan teror gitu dengan seakan-akan bisa mengetahui rumah saya dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kondisi orang tua juga sejauh ini baik ya, sejauh ini kondisinya baik dan support juga, tetap support apa yang menjadi satu langkah saya gitu. Jadi alhamdulillah tindakan-tindakan mungkin ancaman ya atau persuasi seperti itu sejauh ini nggak berpengaruh sih, baik saya pribadi ataupun kepada lembaga seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, eh, kita kan tahu kalau menjadi seorang presiden BEM kan bukan sekedar apa ya, jabatan lah ya, Iya. tapi ada sisi personal juga yang melekat. Oh ya. Hafiz sebagai seorang presiden BEM dan Hafiz sebagai orang personal gitu ya. Apalagi tadi dapat ancaman, terus barusan ditelepon, Iya, iya. itu kan agak susah ya Kak, melepaskan sebagai seorang presiden BEM dan personal gitu. Iya. Kalau Hafiz menanggapinya seperti apa? Sebenarnya gini ya, ini menjadi suatu hal yang menarik untuk disampaikan begitu. Hmm. Mungkin bayangan kita adalah ketika orang itu katakanlah bekerja gitu, kita punya tanggung jawab, ya mungkin kita perlu paham hak dan kewajiban. Tapi secara mendasar begini teman-teman, menjadi seorang pejabat publik, artinya kan saya menjadi presiden BEM, saya selain dari aspek saya sebagai organisator, saya juga birokrat begitu, mengelola sebuah government ini, BEM ini seperti apa gitu. Dan konsekuensinya adalah kita nggak punya, katakanlah ya, bisa disebut apakah jam kerja atau waktu khusus begitu untuk ya udah coba ngurusnya dari jam ini sampai jam segini gitu. Selebihnya enggak gitu. Ya konsekuensi menjadi seorang pejabat publik ya. Dan saya rasa ini menjadi sebuah komitmen juga bagi saya untuk bisa dan memprioritaskan teman-teman KBMU, keluarga besar mahasiswa untuk itu kapanpun dan dimanapun sebenarnya. Terlepas dari nanti mungkin akan ada teknis organisasi ya, mungkin karena ada bidang-bidang yang atau kementerian-kementerian dan biro yang mengurusi hal-hal tersebut. Tapi bagi saya tanggung jawab dan juga amanah ini itu nggak terbatas dalam ruang dan waktu selama saya masih menjabat. Gitu. Tentu ini menjadi hal yang menarik ya tentu, dan menjadi tantangan juga bagi saya bagaimana saya bisa tetap menjadi seorang yang punya tanggung jawab ini samping saya menjadi seorang individu gitu. Dan apakah kemudian saya tidak menjadi diri saya sendiri? Nah, ini juga pertanyaan yang sering mungkin akan muncul ya ketika teman-teman mengambil ataupun mendapatkan amanah gitu menjadi pengurus organisasi khususnya student government gitu. Pernah diskusi ya dengan salah satu kawan gitu yang juga punya pengalaman yang luar biasa dalam organisasi kemahasiswaan, dan kemudian saya bertanya apakah menjadi seorang ketua atau pimpinan organisasi dan pejabat bagi publik gitu, masyarakat ataupun rekan-rekan mahasiswa itu tidak menjadi diri sendiri. Dan jawabannya seakan-akan ketika kamu menjadi ketua organisasi, ketika kamu menjadi pemimpin, itu kamu tidak menjadi dirimu sendiri gitu. Seakan-akan kita hanya menjadi robot dalam artian atau menjadi orang yang kaku sebatas pada, seakan-akan dunia kita terbatasi dalam tanggung jawab ini, di frame seakan-akan kita nggak boleh keluar dari frame ini, batasan-batasan ini. Namun bagi saya adalah menjiwai sebuah amanah itu merupakan seni yang nggak ada nilainya sih. Ketika saya bisa menjadi diri saya sendiri, sekaligus menjadi pejabat publik, menjadi apa yang saya tanggung jawab sekarang dari Presiden BEM Unsur. Satu sisi memang ketika langkah-langkah individu itu akan dibaca sebagai sebuah sikap organisasi. Itu menjadi tantangan ya. Apakah ketika saya bersikap, ketika saya kemudian berkomunikasi dan sebagainya, itu akan dilihat publik sebagai sebuah langkah dan juga jabatan dalam organisasi. Itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun saya udah bilang
saya sebagai individu, saya sebagai mahasiswa fakultas tertentu, saya menjadi bagian dari komunitas ini, tapi ketika publik melihat, ya saya tetap presiden BEM Unsur gitu, mau kapanpun dan dimanapun. Itu minusnya gitu. Tapi plusnya adalah saya punya seni dalam menjalankan amanah ini sekaligus menjadi seorang individu. Bagaimana gagasan-gagasan pribadi saya bisa menginspirasi teman-teman, bagaimana keputusan-keputusan saya yang dilatar belakangi terkait pengamatan sebagai sebuah individu, apabila saya berada dalam posisi tertentu gitu. Katakanlah bagaimana sih ketika BEM mengeluarkan kebijakan itu, sedangkan saya menjadi orang individu yang terpengaruh dari kebijakan tersebut, apakah saya punya sikap untuk kemudian menolak atau menerima gitu. Itu menjadi seni tersendiri yang kemudian menarik ya gitu untuk bisa kita diskusikan lebih dalam. Saya menjadi seorang Hafiz sekaligus saya menjadi presiden BEM Unsur gitu dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini menjadi sebuah hal yang menarik ya, karena pengaruh-pengaruh psikologis, pengaruh-pengaruh interpersonal gitu diri saya pribadi terhadap kebijakan organisasi itu berpengaruh gitu. Kalau kita mungkin, dan itu jadi topik skripsi saya kebetulan. Jadi topik skripsi saya adalah menilai bagaimana seorang pemimpin itu dia terpengaruh oleh kepribadian. Kepribadian itu terpengaruhnya banyak gitu, mulai dari sejarah atau pengalaman individu, faktor lingkungan, gagasan, kemudian masa-masa krisis seseorang gitu. Tentu kita semua pernah mengalami masa krisis ya. Misal ketika ada mendapat musibah atau mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Itu kemudian bisa menjadi, kalau bahasanya mungkin turning point ya, seorang individu bisa menjadi entah lebih baik ataupun mungkin lebih buruk seperti itu. Dan itu yang kemudian saya teliti, saya pelajari, dan itu menjadi sebuah seni yang bisa saya implementasikan sebagai seorang individu sekaligus pemimpin organisasi. Seperti itu. Akan jadi topik skripsi ya. Ini topik skripsi gitu. Luar biasa. Karena kalau aku pribadi skripsi itu bahas tentang kegiatan magang waktu Oke, itu. tenaga. Ya. Mungkin karena habis sebagai presiden BEM, jadi banyak data lah ya teman-teman ya. Jadi karena saya merasa ini kayaknya relate tuh sama posisi saya sekarang gitu, ataupun posisi teman-teman yang lain gitu ketika jadi ketua atau pimpinan organisasi publik gitu kan. Dia akan bersikap seperti apa dan kayak gitu sih. Dan itu menarik pada akhirnya jadi topik skripsi yang menarik karena bisa direlevansikan tentang bagaimana berkaca sebagai seorang individu dengan topik, dengan metode dan lain sebagainya ternyata seperti ini gitu. Kayak gitu. Terus gimana Gus cara kamu menjalani hidup secara pribadi? Ya, hidup secara pribadi sebenarnya seperti mahasiswa pada umumnya sih. Melakukan kegiatan akademik dengan skripsian gitu, atau mungkin saya menjalankan hobi, gitu. Saya punya hobi, gitu. Saya suka baca, suka kemudian searching-searching artikel di media sosial gitu kan, di internet juga gitu. Dan ya itu tetap bisa saya lakukan sebenarnya gitu. Tapi yang jelas karena itu hak saya sebagai individu. Tapi saya juga punya kewajiban. Gitu. Kewajiban saya adalah menjalankan roda organisasi, melakukan pelayanan publik, mempelopori masyarakat untuk kemudian bergerak gitu dalam menyikapi sebuah persoalan struktural gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi gimana ya? Saya juga nggak punya batasan gitu. Nggak, bukan nggak punya batasan. Cuman saya tetap punya batasan, saya hanya hak dan kewajiban gitu. Apa yang misal saya tetap sesederhana gini ya, memahami hak itu kan kayak misal kita makan nih, kita butuh makan gitu. Saya usahakan walaupun sibuk sebagaimanapun saya tetap makan gitu. Saya tetap ada waktu untuk istirahat gitu, untuk tidur gitu. Itu kan hak bagi diri saya gitu, bagi tubuh saya. Semata-mata supaya nggak sakit aja gitu ketika harus bisa tetap stay, bisa konsisten melayani teman-teman KBM ini, saya supaya nggak sakit gitu aja sih sebenarnya. Kayak gitu sih, Pak. Itu tetap kewajiban saya yang lain, misal saya punya kewajiban untuk menyelesaikan tugas akhir itu tetap saya kerjakan. Gitu. Jadi sebisa mungkin hak dan kewajiban kita bisa betul-betul terbagi. Dan ini yang paling penting bahwa organisasi itu kita nggak sendirian gitu. Kita punya teman-teman, punya partner, punya banyak rekan-rekan yang tentu menjadi sebuah tim gitu untuk menyelesaikan sebuah amanah dan tanggung jawab ini gitu. Jadi sebenarnya kalau mungkin berbeda ketika BEM ini hanya saya pribadi ya, saya sendirian gitu. Tapi pada nyatanya kan banyak teman-teman yang lebih berjasa gitu, yang berkontribusi untuk organisasi, untuk mahasiswa dan untuk masyarakat itu melalui
ya BEM ini gitu. Jadi saya nggak sendirian. Mungkin ketika kita coba diskusi atau tanya-tanya sama teman-teman BEM, mungkin juga mereka juga punya kesibukan gitu. Tidak berarti saya yang paling sibuk di sini gitu. Saya yang paling apa namanya besar kontribusinya di sini enggak. Jadi tetap kita semua terlibat untuk menyelesaikan sebuah tanggung jawab dan amanah ini gitu yang sudah diberikan. Gitu sih, Pak. Jadi dengan kerjasama bisa lebih ringan ya, Fis? Ya, dan ya gitu sih. Ya tetap menjalankan tanggung jawab dan kewajiban saya pun teman-teman yang lain gitu di organisasi di BEM Unsur tetap punya hak dan kewajiban gitu. Jadi jangan sampai hak dan kewajiban kita itu terabaikan gitu. Itu pemahaman dasar sih soal kita menjalani kehidupan sih sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau menurutku nih teman-teman, salah satu hak menjadi mahasiswa itu nongkrong. Ya, Kalau Hafiz masih bisa nongkrong. ya nongkrong itu haknya. Tapi kewajiban saya adalah eh, menyelesaikan tanggung jawab gitu ataupun memimpin organisasi. Jadi nongkrong tetap, gitu. Cuman memang untuk waktunya itu kadang susah, gitu aja sih. Tapi tetap ketika ada waktu luang dan hak dan kewajiban yang lain sudah terselesaikan untuk hari itu, sudah untuk masa-masa itu tetap nongkrong. Tetap nongkrong lah ya. Walaupun nongkrongnya sebisa mungkin berfaedah ya, gitu. Berfaedah dalam artian ya ada insight yang didapat, gitu. Ada diskusi yang menarik untuk dibahas seperti itu sih. Jadi nongkrong tetap produktif ya teman-teman ya. Iya, misalkan seperti itu. Ya gitu sih, Pak. Nongkrong tetap. Nongkrong, betul. Nah, tadi kita udah ngobrolin banyak hal tentang BEM, tentang alasan Hafiz masuk BEM. Ini udah menjalani, berarti udah berapa bulan, Fis? Saya dilantik tanggal 29 Februari. 29 Februari. Ya, tadi sudah bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan. 6 bulan. Sampai nanti akhirnya di bulan Desember awal mungkin ya. Kita demisioner. Gitu. Ini 6 bulan. Sejauh ini ngejalani sebagai seorang presiden BEM, capek nggak sih, Fis? Nggak mungkin dong, sebagai manusia kita nggak ngerasa capek. Ya kalau capek sih sebenarnya, maksudnya kalau capek secara ini ya, mental fisik gitu ya, lelah lah katakanlah seperti itu. Ya pasti lelah. Gitu. Karena kan kita punya keterbatasan ya, keterbatasan fisik maupun keterbatasan secara psikis gitu kan. Tapi memang tahu cara recovery-nya aja sih. Kayak kalau misal capek fisiknya gimana, tanggung jawabnya didistribusikan seperti apa, supaya kita mungkin ada waktu untuk bisa recovery gitu, ataupun secara mental misal lagi lelah gitu kan. Lelah secara mental itu juga jadi pertimbangan sih. Gimana healingnya tuh gimana sih? Healing yang cepet, efektif, efisien dan nggak buang-buang waktu tuh kayak gimana? Jadi kayak gitu sih, Pak. Ya lelah tuh pasti ya, lelah capek gitu kan. Cuman kalau untuk sampai bosan dan kemudian menyerah nggak ada, karena jujur aja di BEM ini banyak tantangan-tantangan baru, banyak hal-hal yang bisa dipelajari gitu. Sebenarnya ini kesempatan yang bahkan saya merasa kayak kadang itu belum bisa banyak explore gitu loh di tengah kesibukan. Padahal itu kesempatan nih mumpung saya jadi presiden BEM, saya bisa explore lebih jauh. Tapi walaupun itu, ya saya mungkin karena keterbatasan ya tetap ada sih keterbatasan. Ya, saya manusia biasa makan nasi gitu. Kalau kata Pak Jokowi kayak gitu ya. Tuh. Jadi tahu cara recovery-nya aja sih. Harus mengenal diri sendiri juga. Kalau capek, ngapain nih? Gitu kan. Kita udah tahu harus ngapain, udah tahu caranya kayak gitu. Jadi selama kurang lebih 6 bulan ini enjoy berarti. Mau enjoy, bro. Enjoy. Aman. Teman-teman. Presiden kalian masih hidup dengan normal. Kayak gitu. Nah, mungkin aku akan menanyakan mungkin pertanyaan terakhir, Fis. Mungkin sebagai seorang presiden BEM, kamu punya harapan, punya keinginan gitu. Ya. Sebenarnya legasi apa sih yang pengen kamu tinggalkan? Ya, ini merupakan sebuah hal yang turut kami pikirkan ya di awal periode sih. Bahkan sebelum adanya BEM Unsur periode 2025 ini sudah sangat terbayangkan. Bagaimana 16 tahun BEM Unsur berdiri, di tahun 2025 ini apa yang bisa kami berikan untuk sepanjang sejarah BEM ini. Istilahnya kita
ada satu ruang di mana memang kita bisa mewarnai sepanjang periode ini. Ketika nanti di suatu waktu ditanyakan, oh ini munculnya sejak tahun berapa nih? Sejak kabinet apa? Maka pastikan kabinet syariah kita BEM Unsur 2025 itu ada di situ, gitu. Disebutkan di situ. Banyak sekali hal yang tentunya pengen kami berikan ya, sebagai bagian dari sejarah, karena kita meyakini bahwa gerakan mahasiswa itu bagian dari sejarah, gitu. Dan siapapun yang akan kemudian berusaha merusak, gitu, berusaha kemudian menggunakan niat-niat yang buruk, maka dia akan dilibas oleh sejarah, dia akan dikenang keburukannya oleh sejarah. Pun sebaliknya, ketika dia punya niat baik, punya hal yang bisa diberikan, dedikasi, pengorbanan, tentu itu akan dicatat dalam sejarah. Banyak sekali angan dan harapan ya, yang bisa kita sampaikan sejauh ini, mulai dari ya sederhana apa prestasi yang bisa kita torehkan. Bukan hanya sekedar yang di atas kertas, tapi prestasi yang ada tercatat di sejarah, di hati masyarakat, di hati rakyat, di hati mahasiswa tentang keberadaan BEM Unsur di tahun 2025 ini. Banyak sekali sebenarnya. Kalau ditanya apa harapannya, harapannya tentu semua hal yang bisa kita berikan dengan baik, kita berikan. Dan hal yang tentu kami tingkatkan, yang kami prioritaskan adalah tentang bagaimana kita bisa memberikan kontribusi nyata sih, untuk karya-karya kita tetap nyata, monumen-monumen seni kita, kemudian mercusuar-mercusuar kita, bangunan rumah ini tetap ada dan bisa dilihat gitu, di hati mahasiswa dan segenap masyarakat dan rakyat Banyumas mungkin. Karena kita bukan hanya bicara soal transformasi unsur, tapi kita juga bicara soal transformasi unsur dan Indonesia. Maka itu tercantum dalam visi kami, BEM Unsur tahun 2025 adalah kita ingin menciptakan rumah berkarya untuk transformasi unsur dan Indonesia. Sehingga banyak sekali angan dan harapan, dan itu mungkin bukan hanya saya saja. Teman-teman BEM Unsur yang lain pasti punya angan, punya harapan, punya legacy yang akan kita berikan, dan kita bicara soal itu sangat banyak ya. Tapi yang jelas tetap bisa memberikan hal positif di tengah-tengah mahasiswa dan juga masyarakat kayak gitu. Oke. Jadi mungkin cukup sekian teman-teman dari banyak Ya, pembahasan, dan semoga video ini bisa menambah edukasi maupun perspektif teman-teman tentang menjadi seorang presiden BEM ya. ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Tunggu video berikutnya. Oke, makasih teman-teman. Bye-bye.